Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffiska Putri, mahasiswa Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan statistika parametrik dan uji coba pada SPS Statistik Data Editor. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan statistika parametrik dan uji coba. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Uji beda. Uji beda atau t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Yang pertama, saya akan menguji one simple t-test. One simple t-test yaitu penelitian uji one sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang ada. Untuk menguji one sample t-test ada hipotesis dan kriteria. Hipotesisnya H0 rata-rata sama dengan nilai acuan, HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Untuk kriterianya, jika T hitung kurang dari T tabel atau signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima, atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Yang B, jika T hitung kurang dari T tabel atau signifikan kurang dari 0,5, maka H0 ditolak, rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Selain pengambilan keputusan dengan hipotesis dan kriteria, kita bisa juga mengambil keputusan dengan T-tabel. Ini contoh T-tabelnya. Yang ini untuk gambaran T-tabel, nanti untuk pengambilan keputusannya setelah datanya diolah di SPS. Sekarang kita mau menguji one sample t-test dengan contoh kasus. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 adalah dengan 55 kilo. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Nilai acuannya 55 kilo. Untuk one simple t-test ini, kita mau membandingkan benar nggak sih rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 ini sama dengan 55 kilo. Nah, kita akan membuktikan benar atau tidaknya menggunakan SPSS. Caranya yang pertama, kita klik File, klik Open, lalu klik Data. Ini kita ganti dulu jadi Excel. Lalu kita cari yang mau kita masukin datanya. Jadi yang one sample t-test. Kita klik Open. Klik OK. Nah, ini datanya sudah muncul ya, ada 10 sampel random dari mahasiswa FEB Yarsi. Ada yang berat 55 kilo, 60 kilo, 65 kilo, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau menguji one sample t-test itu. Sebelumnya kita ganti dulu
Desimalnya jadi 0. Ini maaf, kita ganti dulu. Bitnya 2 aja. Nah, untuk menguji one sample t-testnya ini, langkah yang pertama kita klik Analyze, lalu Compare Means, klik yang one sample t-test. Yang ini kita masukin ke sini. Nah, tadi kan kita udah ngasih note kita mau menguji sama atau tidaknya untuk nilai berat badannya 50 kilo. Nah, kita masukin yang 55 kilonya di test value. Kita klik OK. Nah, ini udah keluar outputnya. Yang pertama, one sample statistiknya, jumlah sampel berat badannya ada 10, rata-ratanya ada 59,00, standar deviation-nya 7,379, standar error mean-nya 2,33. Nah, untuk one sample t-test-nya, ini t-tabelnya 1,714, degree of freedom-nya 9, signifikan to tell-nya 0,121, mean difference-nya 4,000, 90% confidence interval of the difference-nya, yang lower-nya minus 1,28, yang upper-nya 9,28. Jadi di sini signifikan 2 tell-nya itu lebih dari 0,5, maka dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Jadi dapat diartikan bahwa rata-rata berat mahasiswa FEB Universitas Yarsi sama dengan 55 kilo. Uji yang selanjutnya yaitu two sample t-test. Two sample t-test ini uji beda t-test 2 sampel yang sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi signifikan hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Yang pertama, kita untuk menguji independent sample t-test. Uji independent sample t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Dalam pengujian sampel independen menggunakan pedoman pengambilan keputusan. Untuk contoh kasusnya, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi A, kelompok 1 dan kelompok B, angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Yang kelompok 1 tadi tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Kita lanjut ke SPS, kita masukin data independen t-testnya. Kita klik File, Open, klik Data. Kita ganti dulu jadi Excel, cari yang independence. Klik Open. Oke. Untuk pedoman pengambilan keputusan pada independent t-test yaitu rumusan hipotesis penelitian komparatif, rumusan hipotesis atau dugaan
Penelitian diperlukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 atau kelas B. HA, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Dasar pengambilan keputusan uji independen sampel t-test menurut V. Wiratna Sujawerni, pedoman dalam pengambilan keputusan dalam uji independen sampel t-test adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikan to-test lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai signifikan to-test kurang dari 0,05, maka H0 diterima, H0 ditolak, dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Selain membandingkan antara nilai signifikan dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Ini di data view, ini kita ganti dulu jadi angka. Caranya kita klik transform, record into same variables, lalu masukin nama kelompok di variables, lalu old and new value with. Yang ini kita tulis tidak menggunakan Excel. Value-nya 1, klik add, menggunakan Excel. Value-nya 2, kita klik add, lalu continue, klik OK. Nah, yang ini udah keganti. Di variable view-nya ini kita ganti dulu jadi numerik. Di value ininya kita tulis 1 tadi tidak menggunakan Excel. Klik add, yang 2 menggunakan Excel. Klik add, dan OK. Selanjutnya kita akan menguji independent t-test ini. Caranya kita klik analyze, lalu compare means, lalu independent sample t-test. Yang nilainya kita masukin ke test variabel, lalu yang kelompok masukin ke grouping variables. Yang defense groupnya, yang grup 1 kita klik 1, yang grup 2 kita klik 2, continue, lalu OK. Nah, ini outputnya yang udah kita buat tadi dari tabel grup statistik. Grup statistik diketahui jumlah data kelas A dan B, yaitu masing-masing sebanyak 15. Nilai rata-rata atau mean belajar mahasiswa yang tidak menggunakan Excel 82,27, yang menggunakan Excel 88,60. Nah, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata belajar kelompok 1 dan 2 untuk independent sample t-testnya berpedoman pada nilai tabel yang terdapat pada baris equal variance assumed. Nah, di sini diketahui nilai pada Lafayette test for equality of variance-nya nilai signifikannya 0,582, yang berarti lebih dari 0,5.
maka menandakan kelompok data dari populasi yang sama atau homogen. Nah, selanjutnya signifikan to tail-nya 0,022 yang artinya probabilitasnya kurang dari 0,05 sesuai dengan pedoman yang tadi saya bacain. Untuk test for equity of means-nya, yang means difference-nya minus 6,333. Selisih yang ini hasil dari selisih 82,27 dikurangi 88,60 dan selisihnya minus 6,33. Standard error difference-nya 2,6,21. Yang 95% confidence interval of the difference-nya yang lower-nya minus 11,702, yang upper-nya minus 0,965. Jadi untuk independent sample ada perbedaan rata-rata mahasiswa yang menggunakan Excel dan tidak menggunakan Excel. Yang untuk terakhir, kita akan menguji Peered t-test. Peered t-test itu yaitu merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji paired sample t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio, data kuantitatif. Penelitian bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan seperti perbandingan nilai sebelum dan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Untuk paired test, contoh kasusnya, sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Lalu kita masukin data yang paired test-nya. Ganti jadi Excel. Yang ini kita masukin, klik open. Oke. Nah, ini udah data yang udah kita masukin. Ini data yang udah kita masukin. Kita klik data view. Desimalnya kita ganti dulu. Nah, ini ada berat sebelum dan berat sesudah. Berat sebelumnya ada yang 58 kilo, berat sesudahnya 55 kilo, dan seterusnya. Lalu caranya untuk pedoman pengambilan keputusannya, rumusan hipotesis penelitiannya H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya tidak ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. HA sama dengan ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Dasar pengambilan keputusan uji independent sample t-test, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan pada nilai signifikan dengan nilai signifikasi yang digunakan. SPSS secara default menggunakan nilai signifikan 0,05. Jika nilai signifikan to tail kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan to tail lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Selain membandingkan antara nilai signifikan dengan probabilitas 0,05, ada cara lain dapat dilakukan menggunakan pengujian hipotesis, yaitu menggunakan nilai T hitung dengan nilai T tabel.
Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Langsung aja kita coba uji bedanya. Yang pertama, kita klik Analyze, lalu Compare Means, lalu klik yang Paired Sample T-Test. Yang di variabel 1 kita masukin berat sebelum, variabel 2 yang berat sesudah. Lalu kita klik OK. Nah, ini udah keluar outputnya. Nah, pada tabel paired sample statistik diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari 2 sampel yang diteliti, yakni berat badan sebelum dan berat badan sesudah yang diberi obat. Yang berat sebelum rata-ratanya 66,81, jumlah sampel 16, standard deviation-nya 6,656, standar error mean-nya 1,664. Yang berat sesudahnya rata-ratanya 61,94, jumlah sampel 16, standard deviation-nya 6,403, standar error mean-nya 1,601. Jadi dapat disimpulkan obatnya berpengaruh karena rata-ratanya jauh beda. Nah, selanjutnya kita lihat pada tabel paired samples correlation. Pada sampel correlation menunjukkan hasil korelasi hubungan antara kedua data atau hubungan variabel berat badan, berat sebelum dan sesudah. Pada output ini, berat sebelum dan sesudahnya, jumlah sampelnya ada 16, correlation-nya 0,899, signifikannya 0,000. Nah, nilai signifikan 0,00 ini yang mana 0,000 probabilitasnya kurang 0,05 dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara variabel berat badan sebelum dan sesudah. Selanjutnya, untuk tabel paired sample test, kita lihat yang signifikan two-tailed-nya 0,000, yang berarti kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti ada perbedaan rata-rata berat badan relawan Universitas Yarsi sebelum diberi obat dan sesudah. Selanjutnya, kalau misalkan udah kita bikin semua, kita export ke Word. Caranya kita klik export. Lalu kita browse, kita taruh di combine, kita klik aja. Kita klik save, lalu OK. Lalu kita cari datanya. Ini datanya udah ada. Kita buka, tunggu. Nah, ini tadi yang udah kita kerjain. Udah jadi deh. Ini kita bisa edit kok. Sudah, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.